keluar dari rumah menuju Masjid Nurul Iman. Kantor Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat. Musola Thoriqul Falah Kaliawi, Jalan Raden Fatah. Masjid Subulus Salam, Jalan Haji Agus Salim. Kendaraan bergerak menuju Masjid Nurul Iman. Sampailah di Masjid Nurul Iman. Sebelum masuk masjid, absen terlebih dahulu dicatat oleh petugas. Jamaah belum pada datang, masih sedikit yang datang. Acara dimulai yang dipimpin oleh pembawa acara. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka naqdi akini muhabbataka wa ma'rifataka anta maqsud. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Rabbi yang telah memberikan kita keimanan dan keislaman, serta izinnya jualan kita lakukan dengan kita yang mulia ini. Ibu-ibu mohon perhatiannya ya. Nanti ngobrolnya ibu-ibu. Suasana lebaran, jamaah belum begitu banyak yang hadir. Semoga kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sisi kita yang baik ini dalam rangka melanjutkan kerajaan kita yang sejak kita sedang kita mulai dari awal hari ini. Salam beri salam, sama-sama kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ajaran beliau adalah sumber kebaikan, yang beliau adalah ibadah, dan dengan ajaran ibadah kita dapat mencapai surga Allah. Mudah-mudahan keluarganya, sahabat
harapannya, pengikut kerasanya, dan kita semua yang hadir di sini dapat sabar dan bermasyarakat. Amin amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maafkan dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita, mengabulkan semua doa kita, menjadikan kita fitrah di hari ini dan hari-hari seterusnya. Saya akan bacakan susunan cara kita pada siang hari ini. Satu pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran dengan ini akan dibacakan oleh ibunda kita, Ibunda Hajah Masya Munir. Dilanjutkan dengan kata sambutan juga akan disampaikan oleh ibunda kita, Ibunda Hajah Masya Munir. Dan selanjutnya ceramah agama, ceramah yang kita tunggu-tunggu. Marilah ibu-ibu kita perhatikan nanti ceramah yang sampaikan Bapak Ustaz kita agar ada oleh-oleh yang kita bawakan pulang nantinya dan dengan doa. Inilah acara demi acara kita pada siang hari ini. Dengan izin Allah dapat kita laksanakan tanpa suatu halangan. Dan marilah sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan suci Al-Quran akan dibacakan oleh ibunda kita, Ibunda Hajah Masya Munir. Kepada ibunda kita waktu dan tempat kita sepersilakan dengan segala hormat. Ibu-ibu kita fokus yang mendengarkan. Assalamualaikum. Membaca ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Ketua Pengajian Nurul Iman. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
Hada bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Later. Setelah membacakan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan. Siap gak Bu? Salat sunnahnya jalankan ya Bu. Salat wajib jangan telat ya Bu. Ya, sedekah jangan lupa ya Bu. Alhamdulillah cerah-cerah semua mudah-mudahan kita diterima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa kita, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan menghitung-hitungnya, berkah akan masuk surga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Selamat berjuang kembali, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Syawal 6 hari. Tapi harus 6 hari ya. Tahun depan apa ketemu lagi kita apa enggak? Tahu ya betul. Apalagi bulan jadi kita kuatkan Allah paksa, harus kita paksakan. Salat sunat, salat puasa sunat, sedekah ya Bu ya. Ya itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diterima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anak Nandakul Fikar yang telah bersedia hadir pada pertemuan perdana kita setelah Lebaran. Mudah-mudahan dijadikan sebagai amal ibadah hendaknya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan anak kita Idul Fikar akan sampai kepada ayahanda. Itu adalah guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, memasukkan beliau ke dalam surganya Allah dengan amal ibadah yang dilakukan oleh anaknya itu adalah Alhaji Nasir Hasan, Bapak Nasir Hasan kita doain ya. Mudah-mudahan segala apa yang dilakukan akan sampai kepada ayahandanya. Amin ya rabbal alamin. Ya kan dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengarkan sama-sama mendapat ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan juga kata sambutan yang telah sampaikan oleh Ibu Ketua kita, mudah-mudahan Ibu Ketua kita diberi Allah kesehatan yang sempurna, kekuatan iman, dapat membimbing pengajar kita ini untuk seterusnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bagi kita bermanfaat buat kita, dan kita doakan mudah-mudahan ibunda kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Selanjutnya ceramah agama yang tersampaikan Bapak Ustaz kita. Marilah kita tinggalkan sejenak kegiatan kita. Kita fokus untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan Bapak Ustaz kita agar ada oleh-oleh yang kita bawa di diri yang mulia untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Pada Bapak Ustaz kita, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa subbata idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Fasayakfikahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup. Alhamdulillah. Kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita diantaranya adalah hadirnya kita di tempat ini yang merupakan bagian daripada
cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalaulah bukan karena cinta dan sayangnya Allah, maka mungkin kita tidak berada di tempat ini. Ada berapa banyak orang yang rumahnya tidak jauh dari rumah Allah, tapi kalau memang hatinya tidak dibuka oleh Allah, yang kedua tidak diberikan kemauan oleh Allah. Jadi mau ini menjadi penting bagi kita. Kalau mau jauh juga dah. Yang kedua, Allah berikan kita kemampuan. Mau tapi tidak mampu, nggak berangkat juga. Ya, tapi alhamdulillah orang tua kita, Ibu Hajah Basdian, yang dengar berita beliau sempat pingsan, kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Kalau yang doa ini sekian banyak, insya Allah mustajabah. Dan kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua untuk bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Jadi kemauan ada, tapi kemampuan tidak ada. Maka berdoalah kita kepada Allah agar tidak hanya diberikan kemauan, tapi juga kemampuan. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki ibu-ibu dari rumah masing-masing, setiap langkah kakinya dihitung sebagai amal kebaikan. Amin. Yang kedua, kesempatan. Ada kemauan, Tak sempat. ada kemampuan, tapi kesempatan tidak ada. Maka minta juga sama Allah, ya, agar kita tidak hanya sekedar diberikan kemauan, tapi kemampuan dan kesempatan. Karena kesempatan ini mahal harganya. Salawat beri salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa dengan segala rutinitas yang ada di dalamnya, kurang lebih 29 atau 30 hari. Bagi kita, ya, diantaranya adalah Muhammadiyah yang melaksanakan ibadah puasa di awal sebelum informasi yang disampaikan oleh pemerintah, maka lebarannya hari apa kemarin? Jumat. Bagi yang ikut pemerintah berarti hari Sabtu. Yang nggak boleh apa Bu? Yang nggak boleh itu yang nggak puasa. Yang nggak boleh itu puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Ini mau enaknya ya berarti. Ya, kalau kita yang berpandangan mengikuti Muhammadiyah, maka hari Jumat kita sudah lebaran. Kalau kita yang ikut pemerintah berarti hari Sabtu. Ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Ya, enak memang Bu, ya, tapi curang. Ya, Korting enak, sehari. lebarannya dulu. Di korting. Diskon. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita pahami bahwa kedua-duanya memiliki dalil dan landasan yang sahih. Hanya perbedaan antara tinggi derajat
ya dalam penentuan awal Ramadan dan penentuan awal bulan Syawal. Ini yang pertama, supaya kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, Ramadan yang sudah meninggalkan kita ini, mari sama-sama kita sweet memories lah, ya. Evaluasi dan kemudian kita melihat apakah ibadah kita ini berprogres baik atau justru biasa-biasa saja atau malah justru berkurang atau menurun. Yang bisa mengukur ini saya yakin ibu-ibu semua. Dari mulai awal Ramadan semangatnya seperti ibunda kita sampaikan tadi, semangat berinfak, semangat tilawah Quran, semangat untuk beristighfar, semangat untuk melaksanakan ibadah shaum, yang semua ini ada di luar Ramadan. Saya katakan beberapa kali, kalau di luar Ramadan ada namanya sholat tahajud. Berapa jumlah rakaatnya? Tidak terbatas. Ya. Paling sedikit 2 plus 1 witir. Itu paling sedikit. Ya. Paling sedikit. Paling banyak tidak terbatas. Ada banyak sahabat yang melaksanakan sholat tahajud itu sampai ratusan kali, sampai datang waktu subuh. Nah, rakaatnya tidak ditentukan. Ada memang, ya, Nabi sering melaksanakan yang 11 rakaat. Nabi juga pernah melaksanakan yang 23 rakaat. Mana yang dipilih? Ya silahkan kita memilih mana saja. Ada juga yang jumlahnya 443 yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Punya dalilnya juga. Ada juga yang melaksanakan 2-2-2-3. Bahkan ada yang melaksanakan 2-2-2-2-1. Yang salah yang mana, Bu? Yang nggak sholat itu yang salah. Adapun modelnya, teknisnya itu diserahkan kepada kita semua. Tetapi karena kita mayoritas ini adalah mengikuti mazhab Syafi'i, ya, maka kita ikutilah amalan-amalan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang mereka lakukan? 2-2-2. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Yang 4-4-3 ada juga, ya. Kalau kita mayoritas adalah mazhabnya Syafi'i, maka Imam Syafi'i pelaksanaannya adalah 2-2. Jangan tanya lamanya, katanya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi melaksanakan sholat sunnah tarawih itu 2-2-2. Jangan tanya lamanya. Jangan tanya lamanya. Dan Nabi itu kalau sholat lamanya luar biasa. Kalau beliau berdiri itu seolah-olah tidak mau ruku, kata para sahabat. Ketika beliau ruku seolah-olah tidak mau iktidal, saking lamanya. Ketika Nabi sujud seolah-olah tidak mau berdiri lagi, saking lamanya. Maka ditanya, jangan kau tanyakan berapa lamanya, berapa lamanya. Tapi di sisi lain, Nabi juga mengajarkan kepada para sahabatnya, ketika kau melaksanakan sholat, memimpin sholat, kamu lihat jamaahnya siapa. Kalau yang di belakang itu orang sudah tua yang kalau berdiri gemeteran, ya, terus dia bacanya surat yang panjang, apalagi 1 juz, apa nggak jatuh? Maka gimana, Bu? Bahkan kita dianggap berdosa karena zolim kepada.
membuat orang ini sholatnya nggak khusyuk, ya, bahkan menzolimi orang karena dia tidak punya kekuatan atau tenang. Sampai di situ Islam memandang hal dalam segala amaliyah kita itu. Jadi luar biasa Islam itu. Ketika puasa itu menjadi wajib hukumnya, puasa itu wajib loh. Wajib. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka bahasa dalam Quran itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atasmu untuk melaksanakan ibadah shaum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang terdahulu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira ibu-ibu, kalau ada amaliyah yang sifatnya wajib, lalu kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, apakah ibadah ini tetap menjadi wajib? Ibu puasa, ya. Sementara ibu musafir, ibu puasa, ya. Sementara ibu safar, melakukan perjalanan jauh. Lalu kemudian ibu kepanasan, capek, lelah, gak kuat. Maka berlakulah hukum dalam Islam, boleh orang yang berpuasa walaupun wajib hukumnya, kalau dia statusnya dalam perjalanan jauh dan dia gak kuat, maka dia dianjurkan untuk membatalkan puasa. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada orang yang tetap menjalankan ibadah puasanya sementara dia gak kuat sebenarnya, maka dia sudah membangkang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di zaman Nabi, dulu Nabi bersama para sahabatnya dalam keadaan safar, kemudian puasa, saking terik panasnya luar biasa, Nabi duduk dikelilingi para sahabatnya. Lalu kemudian dia mengambil air, lalu kemudian dia angkat air itu, dan kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi minum. Kapan itu terjadi? Di bulan Ramadan. Maka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu sahabat-sahabat yang lain masih ada yang puasa ya Rasul. Maka Nabi mengatakan al-asa, maksiat. Apa itu maksiat? Gak nurut. Kalau bahasa kita ini ngeyel, ya, karengkang. Tahu karengkang bu? Nah, ya, berat. Padahal Islam sudah memudahkan kepada kita. Sholat Jumat itu hukumnya wajib, tapi dalam keadaan safar, misalkan di dalam kendaraan atau kemudian di kapal dan lain sebagainya, yang katanya harus 40 orang baru dikatakan berjamaah dan hukumnya boleh melaksanakan sholat Jumat, maka yang wajib ini tadi bisa dirubah menjadi sholat zuhur. Kan enak, Islam itu sangat lentur, tapi jangan digampang-gampang, kan gitu ya. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalau zaman dulu saya bu, kalau nangis batal kata orang tua. Nah, jadi saya nangis terus. Ya. Karena itu tadi mungkin maksudnya nggak boleh nangis kan gitu ya. Bukan kemudian membatalkan, ya. Tapi orang-orang tua kita dulu jangan nangis, nanti batal puasanya. Nah, kalau nangis akhirnya saya nangis terus. Karena menurut saya nangis itu enak, ya. Nanti puasanya anak kecil. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah senja ini, saya nggak mengatakan tua, tapi senja.
usianya senja ini, jangan coba-coba yang urusan anak kecil tadi itu dipraktekkan. Nah, kalau nangis batal saya. Ya. Kalau dalam kondisi sakit kita boleh mengganti ibadah puasa kita. Kalau misalkan usia kita sudah senja, kemudian penyakit kita sudah nggak ada lagi obatnya, ya nggak sembuh, maka boleh seorang yang tua itu membayar fidyah. Apakah dia harus mengganti puasanya? Nggak usah. Namanya orang sudah sakit, sakitnya udah permanen. Ya, sakitnya sudah nggak ada obatnya. Apalagi kalau sudah pikun, maka tidak berlaku lagi hukum itu kepadanya. Nah, kadang-kadang dia sudah pipis, ya kan? Kemudian berangkat ke masjid, sudah pakai pampers, pipis juga lagi, dikit-dikit kentut lagi, masuk kentut lagi, agak sholat-sholat kan itu. Ya. Artinya dalam posisi itu Islam sudah memandang kewajiban itu tidak lagi menjadi hak mutlak, menjadi hal yang mutlak dilakukan. Kenapa? Ya, order deal-nya sudah rusak. Ngapain juga bu? Sholat, tiba-tiba, balik, sholat lagi, kebut lagi. Emang sudah apa ya? Filternya itu sudah loss. Ya. Maka dalam hal ini Islam sudah memandang, ya udah sama, nggak ada masalah. Tidak lagi berlaku hukumnya itu lagi. Kenapa? Iya sama-sama. Artinya rufi'al qalam, hukum itu sudah diangkat untuk beliau. Beliau ingin sholat tapi udah mulai pikun, ya kan? 2 rakaat, 3 rakaat. Kadang sholat zuhur itu berulang-ulang, ya. Apalagi kalau sudah fase yang seperti itu, bu, maka sudah biar. Yang penting beliau dengan segala amal ibadahnya yang sudah beliau kumpulkan, tapi nilai positifnya apa? Sampai tua dia masih ingat sholat. Sampai tua masih ingat sholat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Islam memandang bahwa ada hal kemudahan yang Allah berikan dalam setiap amalan kita. Apalagi ini ibadah di luar Ramadan. Sholat tahajud pinginnya mah 11 rakaat bu, tapi ngantuknya itu luar biasa. Kadang baru 1 rakaat. Nah, mana yang lebih baik bu? Memaksakan 11 rakaat tapi sholatnya nggak khusyuk, nggak ada konsentrasi, dengan orang yang melaksanakan 2 rakaat tambah 1 witir. 2 rakaat plus 1 witir. Ini jauh lebih baik. Nabi pernah mengatakan ya, bahwa amalan ibadah yang tidak banyak jumlahnya tapi dilakukan terus menerus, dia istiqomah, maka itu lebih baik ketimbang amalan itu banyak, liburnya juga banyak. Semangatnya sholat tahajud luar biasa, biasanya 2 rakaat plus 1. Malam ini saya nggak ngantuk gitu ya. Saya ingin 11 rakaat. Boleh silahkan lakukan 11 rakaat. Kalau kuat, bahkan lebih daripada itu diperbolehkan, kan begitu ya. Maka di Ramadan kan ada sholat sunnah tarawih, kemudian malamnya dilanjut dengan sholat tahajud, boleh nggak? Boleh. Kalau ibu-ibu menyelesaikan sholat tarawih itu 11 rakaat dengan witir, maka malamnya ibu tidak perlu witir lagi, kan begitu ya. Tapi kalau misalkan ibu menunda witirnya sampai di malam hari, maka tuntaskan itu plus dengan witir. Mana yang afdal? Mana yang afdal? Yang afdal itu yang mengikuti imam sampai selesai. Saya dulu ya berpatokan dengan mengakhirkan witir. Setelah saya baca-baca riwayatnya, keutamaannya, ya mengikuti imam, pahalanya luar biasa, maka
Besok-besok ibu-ibu kalau mau diakhirkan boleh, tapi yang lebih utama ibu mengikuti imam sampai dengan selesai, dan di malam hari ibu niatkan sholat tahajud saja, tidak perlu ditutup dengan witir. Sesudah isya pun boleh sholat tahajud. Boleh bu, tahajud plus witir kan? Kalau saya memahami witir itu sebenarnya bahasa sindiran Allah. Masa iya kamu sholat witir aja? Ya, atau misalkan 1 rakaat itu kan witir bu. Ya, saya mau sholat misalkan 1 rakaat aja, apa ya? Ya, dikit amat, pelit amat gitu ya. Setelah tausiah dilanjut dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibu para orang tua yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceramah-ceramah yang sudah sampaikan Bapak Ustadz kita, marilah kita ambil hikmahnya. Kita bawa pulang, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan doa yang telah kita aminkan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kepada Bapak Ustadz kita ucapkan terima kasih banyak. Dan mari sama
membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara taklim menunggu sholat asar berjamaah, sebagian jamaah sudah pulang sholat di rumah. Dengan sabar menunggu waktu sholat. Bersiap-siap mulai sholat asar berjamaah. Setelah menjalankan sholat asar, bersalam-salaman sebelum meninggalkan masjid.